Fitri rahimahullah. Tema Id pagi hari ini tentang ma wara'a Ramadan, di balik Ramadan. Adalah hadirin berbahagia, dua hal yang kita garis bawahi. Yang pertama, kita dicetak menjadi generasi yang takwa. Yang kedua, selalu mawas diri dan introspeksi. Dan itu kita bisa lihat dari akhir tentang diwajibkannya puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dan ini tercermin dari banyaknya aktivitas ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib seperti puasa dan zakat, atau sunnah tarawih, itikaf, baca Quran dan sebagainya, yang itu merupakan qutul arwah, nutrisi jiwa kita. Jadi ada yang namanya qutul asbah, ada qutul arwah. Ada nutrisi raga, ada nutrisi jiwa. Keduanya penting. Kalau orang gak makan, gak minum, itu kan qutul asbah, kebutuhan raga kita, maka tidak akan sempurna hidupnya. Begitu juga roh kita. Kalau kita nggak kasih makan, apa makanannya? Tentu beda dengan makanan jasad kita. Sementara dalam akhir surah Yasin Allah nyatakan wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kita bakal dikembalikan. Apa kita kembali nanti dengan ruh yang kosong? Tentu kita tidak ingin. Hadirin yang berbahagia, ada seorang wali min auliyaillah namanya Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan dalam gubahan maqalahnya, istihaduka fima dominalak wa taksiruka fima talaba minka dalilun alam timasi basyirati minka. Ini beliau nyindir kita. Kau bersungguh-sungguh, kalau bahasa Betawinya ngoyo, pada sesuatu yang Allah sudah jamin, sementara kau teledor pada apa yang Allah tuntut darimu. Itu menunjukkan bahwa mata batinmu itu buta. Jadi kalau melihat orang yang mata batinnya buta itu, dia mengedepankan dunia sampai lupa akhirat. Padahal dunia sudah Allah jamin. Kenapa kita ngoyo berusaha mencari duniawiyah sampai lupa akhirat? Sini bukan melarang, agama silakan kerja kalau perlu sore, pagi, siang, malam. Tapi ingat, kita bakal kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ngoyo pada sesuatu yang Allah jamin, sementara dia teledor pada apa yang Allah tuntut, itu menunjukkan orang tersebut mata batinnya buta. Apa sih yang Allah jamin? Rizki. Ini kan luar biasa, kita nggak sadar. Padahal dalam surah Al-Ankabut ayat 60 Allah nyatakan, wa ka'im min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata yang ada di muka bumi nggak sanggup membawa rizkinya, nggak sanggup mencari rizki, tapi Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Saudara hadirin yang berbahagia, kadang kita nggak sadar banyak sabab yang Allah antarkan dan itu menjadi rezeki kita. Contoh yang mudah, sampai sekarang nggak ada di RT 6 orang yang mati kelaparan.
Semiskin apapun orang itu nggak ada yang mati kelaparan. Bahkan jangankan secukupnya ET06, se-Depok, se-Jawa Barat, belum pernah kita dengar di berita ada orang mati kelaparan. Kenapa? Allah sayang kepada hambanya. Banyak yang kita nggak sadar pada itu Allah antar rezeki kita. Contoh, lewat jalur sosial keagamaan ada yang namanya tasarruf zakah. Buat orang yang nggak mampu diberikan hak zakat. Artinya itu kan sabab yang sesungguhnya Allah antarkan itu rezeki kita. Ada orang nggak pernah merasakan makan daging kambing atau makan daging sapi atau daging apalah. Ada yang namanya Idul Kurban. Bahkan mungkin surplus. Banyak tuh daging di dalam kulkas kita. Ada juga kita diundang akikah. Itu kan termasuk sabab-sabab yang Allah jadikan buat kemaslahatan jasad kita. Yang orang katanya saya miskin, saya fakir, semua Allah jamin. Belum lagi ada undangan tradisi ritual seperti tahlilan, maulidan, isro'an. Yang ini dibidah sesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Makanya kami berharap jangan sampai ada orang di RT06 yang masuk kelompok Salafi Wahabi. Minimal kurus kering dia, nggak pernah dapat apa-apa, nggak pernah makan berkat. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan cuma nggak dapat berkat, nggak dapat berkah dunia akhirat. Kenapa? Nggak mau pernah mendoakan orang yang sudah tidak ada. Itu kan kalau mau dipikir itu rezeki yang Allah anterin lewat itu. Cuma kita nggak sadar. Masih juga kita mengatakan Tuhan pelit. Ada orang mati, ada orang meninggal di kampung kita 7 hari. Mengadakan tahlilan ada 3 hari. Insya Allah kita makan. Kenapa kita masih menuduh bahwa diri kita itu miskin? Itu rezeki namanya. Belum lagi lewat jalur bantuan sosial atau bansos. Ya, dulu di masa Covid banyak yang khawatir. Makan apa kita? Ya Allah, pemerintah karena sayang sama rakyatnya, tahu orang-orang dermawan yang sayang kepada kita, dikirim kita bantuan. Gak ada yang kelaparan saat menghadapi Covid, walaupun cukup lama, 3 tahun lebih. Belum lagi maaf, jalur politik yang disebut dengan money politik. Ada fatwa terbaru mengatakan bahwa nggak apa-apa kita nerima money politik. Kenapa? Oh, namanya kampanye kan sama juga dengan perang. Orang perang bunuh orang aja boleh. Ini saya nggak bunuh orang, ngasih duit, ngasih sembako, masa dilarang? Walaupun fatwa itu ya dianggap nyeleneh. Tapi apapun adanya itu rezeki juga diantar. Jadi sebenarnya Allah udah jamin lewat itu semua. Tapi kenapa kita zolim? Teledor dengan apa yang Allah tuntut dari kita. Berupa apa? Berupa amal-amal yang wajib. Ya, berupa kita diperintah untuk menjauhkan yang dilarang. Nah, kalau itu yang terjadi, sama dunia ngoyo, tapi sama akhirat kita lupa, itu tandanya orang itu mata batinnya mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kalau di dunia mata batin kita sudah mati, di akhirat, di alam kubur apalagi. Saudara hadirin yang berbahagia, kubur itu kita yang memproyeksi sekarang. Mau terang bisa, mau gelap bisa. Tergantung kita. Kita yang menciptakan kubur mau terang. Kita yang menciptakan di dunia. Kubur mau gelap juga kita yang bikin. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dengan barokah Ramadan, kita diingatkan supaya kita jangan pernah meninggalkan kewajiban. Sesibuk apapun kita, itu kita dilatih selama 1 bulan dan membekas, mudah-mudahan membekas di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa sih mawara Ramadan? Ada apa di balik Ramadan? Selalu mawas diri dan introspeksi diri.
Ini kita lihat seperti tercermin dalam doa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika di 10 terakhir malam Ramadan. Saat itu istrinya bertanya, kira-kira amal apa yang saya baca ketika saya merasakan datangnya Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan satu doa yang itu sebenarnya sangat fundamental buat kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Maha Pemaaf dan suka kepada maaf. Oleh karena itu, maafkan aku ya Allah. Kenapa Rasulullah ajarkan doa itu? Itu kan bukan buat Aisyah radhiyallahu anha saja sebagai istri, tapi buat kita selaku umatnya, biar mawas diri, introspeksi diri, jangan merasa diri kita paling suci, paling benar, paling. Itu kan saudaranya iblis kalau begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara hadirin, baik introspeksi secara vertikal ke atas atau secara horizontal, yaitu nyamping. Kita ini banyak salah secara vertikal juga. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala numpuk kesalahan kita. Contoh yang gampang aja. Allah Mar-Rahman, Allah Mar-Rahim, tapi kadang-kadang kita masuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh masalah doa. Ada orang doa sudah berbusa mulutnya, tapi kemudian dia suudzon kepada Allah, kok doa saya enggak diterima? Nggak ada doa yang nggak diterima, nggak ada. Allah yang nyatakan ud'uni astajib lakum, doalah kau pasti doamu diterima. Nggak ada yang nggak diterima. Cuma kadang-kadang ada dua hal yang harus diingat oleh kita ketika kita berdoa. Pada waktu yang Allah pengen, bukan pada waktu yang kita pengen. Pada sesuatu yang Allah pilih, bukan pada sesuatu yang kita pilih. Kadang kita maunya ini, tapi Allah ternyata kasih yang lain. Kenapa? Mungkin itu lebih maslahat buat kita. Ya Allah pantesin. Kadang-kadang doa kita bukan dikabul, tapi dicarikan yang terbaik buat kita. Berupa apa? Dihindari dari kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Itu kan diterima juga namanya. Atau tidak terasa Allah tidak berikan apa yang dilontarkan oleh mulut kita, tapi Allah berikan apa? Berupa pengampunan dosa. Itu juga ijabah doa namanya tuh. Kita doa tiap malam, tapi rupa-rupanya kok yang kita harap gak kunjung tiba. Bukan. Ada kemungkinan Allah sedang ngerontokin dosa-dosa kita. Itu orang gak sadar. Ini kadang-kadang kita suudzon sama Allah, bersangka kepada Allah. Padahal nggak ada doa yang tidak diterima. Semua doa diterima. Atau yang terakhir, nanti doa yang kita panjatkan sebagai investasi akhirat. Begitu kita di Padang Mahsyar, kalau bahasa Betawinya dijeblagin tuh semua doa yang pernah kita panjatkan. Ini doamu yang pernah kau panjatkan waktu di dunia. Jadi jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah doa. Tapi ingat, pada waktu yang Allah pengen, bukan pada waktu kita pengen. Pada sesuatu yang Allah pilih, bukan pada sesuatu yang kita pilih. Saudara hadirin yang berbahagia, juga kadang-kadang kita merasa bisa, padahal itu kan gak bagus. Ini kita sekarang bisa datang ke mushola. Jangan mengklaim itu tenaga kita, bukan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu kekuatan kalau bukan dengan bantuan Allah. Tidak ada daya dan upaya kalau bukan dengan bantuan Allah. Tidak ada satu daya untuk melakukan ketaatan kalau bukan dengan bantuan Allah. Contohnya kita bisa datang pagi ini ke musola melakukan sholat Idul Fitri. Kalau Allah nggak gerakin, nggak bakal bisa kita. Merasa bisa bahwa kita ini bisa bergerak, enggak? Kita bisa taraweh 29 malam. Kita bisa puasa. Allah yang kasih taufik dan hidayah kepada kita. Tidak ada kekuatan untuk menolak maksiat kalau bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sampai saat ini kita nggak maksiat, itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah berikan taufik sehingga kita nggak melakukan maksiat. La haula wala quwata illa billah. Itu sifat manusia, merasa bisa, bukan bisa merasa. Nah, persingkat aja, belum lagi salah secara horizontal.
salah kepada sesama, sama saudara, kadang-kadang kita luar biasa. Padahal hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup tegas menyatakan ada dua orang yang tidak Allah pandang nanti di padang mahsyar. Yang pertama adalah orang yang suka mutusin tali silaturahim. Yang kedua orang yang akhlaknya buruk kepada tetangga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berikan bimbingan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Siapa orang yang ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, adalah dia silaturahim. Saudara hadirin yang berbahagia, penting silaturahim. Untuk apa? Supaya kita nggak punya sifat keakuan. Nih gue, enggak. Di mata Allah kita sama. Nggak ada kiai, nggak ada jamaah, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, nggak ada pejabat, nggak ada rakyat. Semua di mata Allah sama. Yang membedakan adalah takwanya, bukan jabatannya, bukan tuanya dan sebagainya. Nah, hadirin berbahagia, itu penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa kita. Gak sedikit, ya cuman gara-gara hal yang gak perlu kita ribut sama saudara. Apalagi masalah warisan dan sebagainya. Ya udah sama-sama punya hak. Belum lagi sama tetangga. Ini penyakit-penyakit namanya. Makanya wajarlah kalau Rasulullah ajarkan kepada Aisyah minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan, Allah perintahkan supaya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita berbuat baik kepada orang tua. Subhanallah. Ini kadang-kadang air susu belum dibalas, udah kita balas dengan air tuba. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara hadirin, kalau ingat dulu bagaimana seorang sahabat yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni. Kayak apa beliau baktinya kepada orang tua. Bahkan walaupun dia miskin, ketika orang tuanya mau haji, beliau tinggal di Yaman. Dari Yaman ibunya digendong sampai ke Mekah, terus melakukan manasik haji, tawaf, sa'i, digendong oleh Uwais Al-Qarni. Luar biasa. Beliau dikenal dengan sahabat yang tidak dikenal di bumi, tapi cukup dikenal di langit. Orang bilang selebriti akhirat karena baktinya kepada orang tua. Bahkan ketika beliau datang dari Yaman ke Madinah, begitu sampai di Madinah, rupanya Rasulullah nggak ada, lagi berangkat. Ditunggu karena kelamaan, akhirnya apa? Dia pulang. Kenapa? Kasihan sama ibunya lagi sakit. Jadi beliau seorang sahabat karena satu zaman, tapi tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang nggak kenal sampai Rasulullah doakan orang yang menjadi ciri ahlul jannah, diantaranya adalah Uwais Al-Qarni. Nah hadirin berbahagia, lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada kata waktu habis buat bakti pada orang tua. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara aku bakti kepada orang tuaku sementara orang tuaku sudah tidak ada? Kata Rasulullah kepada orang itu, doakan orang tua kita. Nah kalau kita mau dianggap anak yang bakti pada orang tua, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, singkat saja, paling tidak habis sholat kita doakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita termasuk dianggap sebagai anak yang bakti pada orang tua, walaupun waktu masih hidupnya mungkin kita banyak kurang ajar sama orang tua kita. Itu pernyataan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelakuan kita yang enggak senonoh pada orang tua kita. Jadi enggak ada istilah terlambat. Yang kebenaran makamnya dekat ziarahi, yang jauh enggak sempat mungkin luar kota,
atau di luar pulau, cukup kita doakan. Saudara hadirin yang berbahagia, barangkali inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran Ramadan ini benar-benar membekas dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi, Allah ingin mencetak kita menjadi generasi yang takwa, generasi yang tidak pernah lupa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang kedua, Allah pengen kita selalu mawas, selalu introspeksi diri. Allahu Akbar, walillahil hamd.